warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasni, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, NIM 2022 0501 03 033. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah akuntansi biaya. Materi yang pertama berjudul Joint Product dan By Product. Joint Product atau produk bersama ialah menggabungkan dua atau lebih barang atau jasa yang dihasilkan oleh dua atau lebih perusahaan. Produk bersama dapat mengarah pada persaingan yang lebih besar di pasar karena dua atau lebih perusahaan harus berbagi pasar dan pendapatan. By product atau produk sampingan ialah produk yang dihasilkan sebagai hasil sampingan dari proses produksi produk utama. Produk sampingan seringkali dijual sebagai tambahan kepada konsumen yang membeli produk utama. Produk sampingan dapat mengarah pada peningkatan pendapatan untuk perusahaan karena mereka dapat memanfaatkan kehadiran pelanggan untuk menjual produk tambahan. Materi yang kedua berjudul Just in Time. Just in Time merupakan pendekatan yang dapat membawa banyak manfaat bagi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan kualitas produk. Namun perlu diimplementasikan dengan hati-hati dan memperhatikan berbagai faktor yang terkait. Tujuan Just in Time. Tujuan Just in Time ialah menghasilkan produk sesuai permintaan pelanggan, memproduksi dalam jumlah kecil, mengeliminasi pemborosan, memperbaiki aliran produksi, menyempurnakan kualitas produk, dan melibatkan karyawan yang berkompeten. Judul yang ketiga yaitu material costing atau biaya bahan baku. Biaya bahan baku atau material costing ialah seluruh biaya untuk memperoleh sampai dengan bahan siap untuk digunakan meliputi harga bebas, ongkos angkut, dan penyimpanan dan lain-lain. Penentuan harga pokok bahan baku. Yang pertama ada metode identifikasi khusus atau specific identification method. Yang kedua, metode masuk pertama keluar pertama atau first in first out metode. Yang ketiga, metode masuk terakhir keluar pertama atau last in first out metode. Yang keempat ada metode rata-rata bergerak atau moving average metode. Yang kelima, metode biaya standar, dan yang keenam itu metode rata-rata harga pokok bahan pada akhir bulan. Judul selanjutnya ialah labor controlling. Dalam suatu perusahaan, biaya tenaga kerja pada umumnya merupakan biaya produksi yang cukup tinggi, sehingga diperlukan pengendalian biaya produksi yang cukup tinggi sehingga pengendalian biaya tenaga kerja diperlukan. Tujuannya ialah untuk mengendalikan efisiensi tenaga kerja, termasuk kompensasi gaji dan upah yang memadai sehingga kualitas produk yang diproduksi memenuhi standar dan kualitas layanan yang memuaskan dapat dicapai. Judul selanjutnya yaitu Factory Overhead Controlling. Biaya overhead pabrik dapat dikatakan sebagai biaya tidak langsung karena biaya ini tidak dapat dibebankan secara langsung ke satu produk. Klasifikasi factory overhead atau biaya overhead. Yang pertama itu penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya. Yang kedua, penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume produksi.
Dan yang ketiga itu biaya overhead pabrik semi variable atau semi variable factory overhead cost. Judul yang selanjutnya yaitu departementalisasi biaya overhead pabrik. Departementalisasi dari overhead pabrik berarti membagi pabrik ke dalam segmen-segmen yang disebut departemen, kemana biaya overhead tersebut dibebankan. Tujuan departementalisasi biaya overhead pabrik yang pertama ialah untuk pembebanan dengan biaya overhead pabrik dengan adil dan teliti, dan yang kedua yaitu untuk pengendalian biaya overhead pabrik yang lebih baik. Judul selanjutnya yaitu penerapan sistem biaya standar dan analisis varian. Sistem biaya standar menetapkan biaya yang diharapkan untuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Analisis varian membandingkan biaya aktual dengan biaya standar untuk mengidentifikasi penyimpangan. Penerapan biaya standar dan analisis varian ialah alat penting untuk pengendalian biaya, evaluasi kerja, dan pengambilan keputusan dalam bisnis, memberikan wawasan untuk perbaikan berkelanjutan dan pengelolaan biaya yang efisien. Dan judul yang terakhir ialah analisis biaya pemasaran. Biaya pemasaran juga dapat diartikan sebagai biaya yang telah terjadi dalam rangka memasarkan produk atau barang dagangan, di mana biaya tersebut timbul dari saat produk atau barang dagangan siap dijual sampai dengan diterimanya hasil penjualan menjadi kas atau tunai. Biaya pemasaran dapat dibagikan menjadi dua golongan. Yang pertama itu biaya untuk mendapatkan pesanan atau order biaya untuk mendapatkan pesanan atau order getting cost, yaitu semua biaya yang dikeluarkan dalam usaha untuk memperoleh pesanan. Dan yang kedua itu biaya untuk memenuhi pesanan, order filling cost, yaitu semua biaya yang dikeluarkan untuk mengusahakan agar supaya produk sampai ke tangan pembeli dan biaya-biaya untuk mengumpulkan uang dari pembeli. Sekian itu saja saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.